apapun yang mengganggu dari program pemenang, tanda petik ya pemenangnya, itu pasti akan diselaraskan dengan segala cara. We have to standing on our feet, berdiri atas kaki sendiri. Nah, itu yang sekarang nih, yang akan dilantik. Termasuk ini menghendaki ada perapihan tanda petik. Yang dirapikan itu apanya nih, Bro? Pengambil keputusan di setiap organ-organ baik partai politik. Katanya salah satu yang diminta itu jadi menteri itu Anin, tetapi Bang Ical sendiri nggak terlalu setuju Anin yang menjadi menteri gitu. Oke, selamat sore Sobat Madilog yang memantau kita ya di seluruh penjuru dunia podcast. Hari ini kita hadir lagi untuk membicarakan terutama persoalan-persoalan yang mendadak kita ketahui belakangan ini, yaitu terkait dengan adanya Munaslup dari Kadin Indonesia. Dan ini adalah peristiwa yang luar biasa karena terjadi begitu mendadak dan juga selesai dalam waktu yang sangat cepat. Sekalipun juga masih menyisakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sepertinya kelompok yang katakanlah petahana di tubuh Kadin Indonesia baru melakukan perlawanan. Nah, untuk membahas ini kita hadirkan seorang kawan saya sejak dulu ini di kampus Universitas Indonesia dari jurusan studi pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga beliau ini sudah menjadi seorang doktor, pernah menjadi rektor, seorang aktivis juga, dan terutama yang saya kenal itu adalah pembina dari kelompok Paskibra Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Juga seorang ideolog dia, ideolog tentang nilai-nilai identitas kader yang sangat memahami masalah-masalah pertarungan antara nasionalisme dengan Islam, yaitu Bro Dr. Kun Nur Hakadian. Yes, selamat. Nah, selamat bergabung, Bro. Terima kasih. Makasih banyak, my bro. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa yang terjadi di dunia ginkang ini, karena kita tahu Kadin itu adalah berisi para pengusaha tingkat nasional, pengembara dan segala macam. Ada apa di balik Munaslup kemarin tuh? Saya pikir simpel sih, my bro ya. Karena saya terlatih untuk berpikir efisien, efektif. Jadi ada pepatah yang the winner takes it all. Ini pemenang akan mengambil semua. Jadi ya saya pikir apapun yang mengganggu dari program pemenang, terpetik ya pemenangnya, itu pasti akan diselaraskan dengan segala cara. Gitu. Termasuk Kadin juga. Gitu. Seperti apa gerangan mau ke depan ya disesuaikan dengan pemenang tanda petik. Apakah ini transisional antara pemenang lama dengan yang akan dilantik ya? Paling di situ. Kalau kita lihat kan Pak Arsyad Rashid ini kan terpilih menjadi ketua Kadin tentu saja atas restu dari Pak Presiden Jokowi tahun 2021. Kenapa sekarang seolah-olah itu mengganjal gitu? Saya lihat kalau dilihat dari transisi ya, itu kan ada banyak kebijakan yang agak extremely different gitu loh antara Bapak yang lama dengan Bapak yang terpilih. Ya saya pikir itu ada kaitan di sana. Koefisien determinasinya besar ini kalau mau ada penelitian. Apa contohnya? Kebijakan-kebijakan strategis dari bidang pembangunan ekonomi saya pikir. Karena dari saya lihat style dari dua ini dalam sikapi ekonomi Indonesia itu agak lain. Apa itu? Satu ini Mandilo kan, berarti berbeda kritis. Iya. Satu agak liberal, satu lagi mengarah ke sosialis. Gitu. Dengan banyak hal yang misalnya kita harus kembali lagi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Harus berdaulat lagi di tangan kita. Ini kan kalau dikaitkan dengan time series analisis statistik, itu kan sangat trisakti banget. We have to standing on our feet, berdiri atas kaki sendiri. Nah, itu yang sekarang yang akan dilantik. Tapi yang
Dulu kan agak tidak ke sana gitu. Tone-nya, vibes-nya. Dari sini akhirnya semua harus dirapihkan agar menyongsong nanti dimulai dari start pemerintahan yang baru sudah rapi semua. Itu analisa saya. Kan selama ini kan justru apa yang disampaikan oleh terutama pada periode pertama kan Pak Jokowi itu justru Trisakti itu kan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, kemudian bebas aktif. Berbudaya, berkebudayaan di bidang budaya. Nah, apa itu cuma sekedar gimmick aja selama ini? Ya, karena Bro mengatakan tadi terlalu liberal. Jadi secara konsepsi awal, bahkan di situ ada revolusi mental segala kan gitu. Ya, cuman kan indikator kita kan, apalagi saya output aktivis kata Bro tadi. Tapi sekarang banyak hidup di dunia akademisi yang harus serba terukur. Jadi secara variabel tadi, 3 variabel berdiri atas kaki sendiri, politik bebas aktif, dan kebudayaan yang berkepribadian. Itu kan ada indikator-indikator. Nah, indikatornya itu nggak mengarah ke sana. Gitu. Terutama di bidang ekonomi? Yes. Saya tegaskan yes. Artinya salah satu organ korporatisnya itu adalah Kadin? Ya, operator di lapangan yes. Kan gini, dalam wawasan pengimplementasian satu kebijakan, ada conceptual stage, terus ada implementation stage dan operator. Nah, untuk pengimplementasinya itu ya harus disesuaikan dengan style yang akan dilakukan besok hari. Yang sekarang sudah, kalau dalam bahasa politik barat, sudah lame duck, sudah bebek lumpuh kan. Artinya bebek lumpuh ini harus benar-benar dilumpuhkan dan diganti dengan yang lebih nggak lumpuh. Saya lihat kepemimpinan yang kelak nanti akan dilantik itu justru tidak membuat lumpuh. Tapi bebek itu memang sudah melumpuh, tapi ditunjang. Ya, seperti mungkin mikul dur mendem jero lah, Bro. Kalau sedikit flashback ke 30 tahunan yang lalu. Jadi tidak tumpas kelor langsung shifting dan revolusi putus gitu. Tapi harus ada masa transisi. Kan memang programnya begitu kan. Sekarang ada ketransisian dan termasuk ini menghendaki ada perapihan tanda petik. Yang dirapikan itu apanya nih, Bro? Pengambil keputusan di setiap organ-organ, baik partai politik mungkin. Ini izin, Bro kan lebih paham politik nih. Partai politik, tanda petik, dirapikan. Terus hal-hal yang lebih strategis dalam pengimplementasian kebijakan ekonomi, ya mesti juga disesuaikan. Artinya pelaku-pelakunya? Gini. Pengusaha-pengusahanya? Kalau dalam teori ekonomi ya, terutama manajemen, itu kan ada struktur, sistem, style, staff, skill, style, dan value. Nah, value ini harus dirapikan sebetulnya. Kalau orang lama itu masih dengan value yang lama, ya akan mengganggu apa enggak dengan value yang lama itu di kepemimpinan yang baru nanti. Nah, kalau memang ternyata dia bisa, ya adaptasi lah. Tapi kalau tidak, ya izin. Jadi bukan konteks like or dislike, saya pikir. Value yang harus diusung itu nyambung nggak dengan value yang kekinian gitu. Karena kita bicara masalah kekinian untuk implementasi program-program. Yang kan Anindya Bakri ya, yang ketika terpilih itu dia mengatakan akan tetap berdialog dengan Kadin yang lama. Sementara kan dia juga bagian dari itu. Itu yang yang dirapikan lagi apanya ini? Kebijakan-kebijakan ya saya pikir. Saya yakin sekali ya. Buat kebijakan-kebijakan yang memang akan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang akan digelar nanti di periode berikutnya. Nah, seperti apa gerakan? Pertama, saya bukan orang Kadin. Terus kedua, itu sebenarnya apalagi Bro kita ini sesama yang pernah menjalankan organisasi. Baik tingkat pusat, tingkat daerah, mungkin tingkat kecamatan kali ya. Bahkan organisasi yang plat merah, organisasi yang justru menjadi oposan pemerintah. Pola itu selalu ada. Ya, Bro kan pernah dulu tuh juga di misalnya salah satu silakan tinggi di salah satu BUMD itu di Nah, itu apa? Saya membuat dulu kan Bro juga setelah itu disingkirkan dalam nah, apa itu? Saya mau lihat nih hubungannya dengan ini. Apa yang nggak connect? Jadi sebetulnya
Benar nih kan Madilog. Jadi Madilog saya amanah dari Tan Malaka kan. Kita harus mengatakan kebenaran kan, tapi dengan data kan. Jadi pemerintahan itu apapun yang saya alamin ya, itu selalu ada intervensi terhadap keputusan-keputusan dari semua infrastruktur dari yang menyertai program pengimplementasian program pemerintah itu. BUMD. Kalau kepengurusan atau pimpinan daerah berikutnya merasa ada sesuatu tanda petik yang akan apa itu misalnya janji-janji politik untuk tim sesnya segala macam, dialokasikan ke sini. Ini yang Pak Bang Faisal Basri, guru kita semua itu nggak suka. Ada intervensi pemerintah, ekonomi politik itu, dan akhirnya membuat alokasi apapun tidak berdasarkan kinerja, tapi berdasarkan suasana politis. Dan itu menjadi organisasi yang rent seeking. Dia untung bukan karena produktivitas, tapi karena fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh penguasa. Dulu Bro itu disingkirkan, kalau saya tidak salah, itu karena nanti justru punya peluang untuk menjadi calon kepala daerah yang justru akan potensial mengalahkan popularitas dari kepala daerah yang kemudian yang menggantikan ketika Bro dipilih oleh kepala daerah sebelumnya. Artinya sekarang apa ada kaitannya dengan itu juga? Izin tertawa dulu. Iya kan? Kawan-kawan kita itu kan. Saya sangat bersyukur, Bro. Ini sangat perhatian kepada saya. Kok bisa nyimak begitu, Bro? Yes. Ya pola itulah yang terjadi. Sudahlah, kita sudah terbuka lah. Sesuatu ini kita pemimpin ini, semua yang tidak sesuai dengan sekitar kita. Ini izin lah ya. Saya pakai pengalaman saya, urus Parvi lah, urus Paskibraka, urus himpunan mahasiswa tadi. Selalu begitu polanya. Cuman tinggal rapi apa enggak? Harus sesuai dengan ADART lah. Jangan kasar. Kalau kasar kan main kayu namanya. Gitu. Nah, apakah prosesi ini Munaslup ini kasar atau tidak ya? Menurut Dukun, jangan tanya ke saya. Gitu. Ini kayaknya mau nanya ke saya nih. Ini kasar apa enggak? Saya pikir kan semua ini kalau dilihat dari media sosial ya, karena saya tidak melakukan penelitian kualitatif nanya langsung yang bersangkutan. Itu masih banyak yang mengatakan ini agak main kayu. Gitu. Agak main kayu. Agak main kayu. Saya kan terus terang memasukkan triangulasi lah kalau dalam konteks penelitian ini. Pemberitaan A, B, misalnya. Gitu. Akses untuk ke pelakunya, saya kebetulan memang profesi saya nggak ke sana, jadi saya hanya membaca dari media. Kurang rapi saya lihat. Kurang rapi. Tetapi kan lebih rapi daripada masuk ke partai-partai politik. Ini artinya lebih salon ini. Ya, elegan lah. Lebih elegan ya. Lebih elegan. Ya. Kurang rapi tapi lebih elegan. Tapi sebagai para pelaku politis walaupun di Kadin, karena posisi itu sudah posisi yang harus ada kebijakan yang melibatkan legislatif untuk persetujuan alokasi dan posisi strukturalnya, harusnya harus ngerti lah, sportif lah, bahwa memang dalam pilihan dunia politik, terutama yang kaitan dengan lembaga ekonomi yang nempel ke satu kekuasaan, ya harus seperti itu. Selama ini kan Kadin ini kemanapun presiden pergi kan selalu ada di pusat kepresidenan. Artinya wakil-wakil dari Kadin selalu ada. Artinya melekat dengan nggak semelekat yang lain, orang-orang partai pun nggak terlalu melekat. Tapi kalau Kadin, presiden melakukan kunjungan ke negara segala macam selalu ada. Dan selalu ada forum itu. Begitu juga dengan kalau ada presiden kepala negara dari negara lain datang ke Indonesia, selalu ada forum yang di nomor satukan untuk Kadin Indonesia mereka bertemu. Itu yang bermaksud. Jadi gini Om, kalau kita bicara masalah, kita kan pernah juga dulu ya, dikejar-kejar intel apa sih gitu. Kan ada istilah intel Melayu. Jadi kedekatan seseorang itu belum tentu bahwa ini visi dan misi dari orang yang dekat itu. Jadi banyak ukuran-ukuran yang sangat subjektif, yang sangat nuansa politis. Gitu. Bisa jadi orang berubah, dulunya oke. Kau tak angkat menjadi pendampingku, tapi seiring sejalan ada informasi dari mana-mana bahwa ternyata Bro ini bahaya untuk istilahnya potensial yang silent, gitu. Sel tidur lah. Sel tidur itu bahaya. Gitu. Dan kayaknya memang suka nggak suka beliau ini nih, Pak D ini memang memainkan itu sangat paham sekali banyaknya sel tidur. Sekarang justru itu dilemparkan ke
ya katakanlah Pak Hmm. Jokowi ya, Hmm. bahwa dulu ada izin untuk menjadi ketua tim misalnya. Ini Ya. saya sebut langsung ketua tim dari Ganjar Mahfud. Sekarang kok dibiarkan begitu saja, padahal presidennya masih beliau. Ya. Kan dalam manajemen itu ada the art of getting things done Hmm. through others people. Ya, Izin memasukkan manajemen ke dalam tadi. iya, Jadi iya, melakukan sesuatu through others. iya. Itu bisa benda, bisa sumber daya alam, Hmm. bisa nyilih tangan, gitu. Ini manajemennya udah sangat sesuai dengan kaidah itu, dengan teori manajemen galibnya manajemen di mana-mana pemahamannya begitu. Tapi Artinya berharap Pak Jokowi akan konsisten dengan katakan apa dia omongin dulu ke Satpasit bahwa silahkan aja kalau mau jadi ketua tim di sana segala macam, dan sekarang justru dibiarkan, ya artinya risiko tanggung sendiri atau ya, gimana? ya pertama kita bukan Pak Jokowi, Ya, ya kan. Terus kedua kita tidak terlibat langsung di situ. Tapi kalau saya baca hanya indikator-indikator aja bahwa hmm, suasana ini ada banyak perubahan hmm, seiring dengan smooth. Mungkin juga bisa. Ini adalah permintaan agar landing nanti ketika ini apa namanya mendarat nih kepemimpinan yang existing sekarang. hmm. Pas maju itu mungkin permintaan dari yang mau maju. Tolong bereskan yang ini kan bisa gitu. Permintaan dari yang mau Iya, mau dilantik, take off, mau take off. mau terbang. Supaya tidak turbulensi sehingga di atas 30.000 Ya, meter kaki biar aman kan gitu bisa. kalau Sangat bisa. kalau selama ini Kadin itu arahnya kemana itu? Orang-orangnya lebih bisnisnya ke arah mana itu yang Bro lihat? Saya lihat Kadin itu kan banyak melontarkan tokoh-tokoh yang tadinya no one menjadi someone. Itu Hmm. masalahnya. Di daerah-daerah banyak, Bos. Nobody menjadi somebody. Iya, gara-gara berkadin ria. Hmm. Tetapi apa masalahnya? Ya artinya Kadin itu salah satu pelontar Hmm. untuk panjat sosial dalam dunia bisnis. Hmm. Gitu. Banyak juga kok yang data sepengetahuan yang sangat terbatas ini untuk urusan Kadin ya. Hmm. Itu banyak yang menjadi Kadin itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis. Bisnis Wawasan mereka kan bukannya selalu terkait dengan APBN atau APBD, atau ada yang lain? ada yang lain. Ada Cuman yang kan lain. banyaknya sih suasana untuk di sana itu alokasinya ya tetap like or dislike dari penguasa. Penguasa. Itu masalahnya. Ini yang Bang Faisal selalu tekankan ketika politik masuk ke dunia bisnis sehingga alokasinya bukan karena kinerja. Hmm. Begitu. Jadi Ya, ya. Apakah ini juga akan mengarah kepada porsi kue ekonomi itu mau diarahkan kemana? Karena saya dengar juga ada informasi bahwa presiden ke depan ini lebih mengutamakan katakanlah kalangan-kalangan bumi putra dalam tanda kutip untuk mengolah ekonomi Indonesia that's right. berbanding dengan ini. Itulah. Apa yang Bro dengar? Berdiri di atas kaki sendiri. We standing on our feet. Jadi semua perekonomian kita diarahkan kepada kekuatan sumber daya dan SDM manusia Indonesia sendiri. Jadi masih nyambung dalam obrolan awal kita. Bahwa ini dalam rangka untuk mewujudkan one of the three variables of Trisakti. Itu sih yang saya lihat. Artinya ini justru akan sangat alergi terhadap katakanlah kepentingan-kepentingan dari asing dan segala macam nanti. Resistensi pasti ada, Bro. Resistensi ada. Makanya lebih baik jangan revolusi, lebih baik proses yang dikatalisasinya dengan cepat. Evolusi yang dipercepat sebaiknya. Dan kayaknya ini arahnya ke situ. Saya nggak ngelihat suasana yang sangat signifikan kok berpengaruh kepada kondisi keamanan dari perekonomian Indonesia. Gitu. Cuma pergantian pemain? Hanya pergantian seolah-olah. Hanya dinamika kecil lah gitu. Riak-riak the ripple in the ocean lah kalau istilah Bung Karno nih. Iya. Hanya di kaki sepatu ya. Hanya kerikil kecil ya di kaki sepatu. Walaupun kalau kerikil di sepatu kita nggak bisa jalan juga. Jalan gini-gini. Iya, apalagi kalau kerikilnya itu tajam. Yes. Dan naik gunung gitu. Yeah. Kalau kita lihat dari sisi itu, silakan. Oke. Itu proses ini berarti lebih menilai positif kepada presiden terpilih ketimbang negatif. Saya melihat positif, Mas. Karena udah pasti ini ya tanda petik lah sepengetahuan yang terpilih lah. Nggak mungkin.
Karena udah berbilang hari. Lagi. Kalau kata lagu pernah hits, menghitung hari sudah. Iya. Ya dia harus restu, kalau enggak ya. Krisdayanti ya. Oh ya Krisdayanti. Iya. Berarti kita seusia ya. Iya, seusia kita. Berarti ada atas pengetahuan. Ini bro, ini pengetahuannya gimana? Bro kan ini menutup diri, padahal kan sangat dekat dengan presiden terpilih ini. Ya itu dipakai apa itu? Oh ini? Perlu saya buka? Buka aja. Terpaksa aja. Orang jati diri. Ini kok hati-hati banget. Ya, saya nggak tahu. Tuh. Terpaksa nih ya. Nih, ketua umum dari Prabowo untuk Indonesia. Artinya ketua umum dari salah satu relawan, satu dari 300 relawan yang ada di kelompok Pak Prabowo ini. Artinya seluruh komponen mahasiswa UI, alumni UI maksud saya itu ketua umumnya Bung Kun. Kenapa ini masih bicaranya agak nggak galak ini? Oke. Pertama ya memang posisi bro. Relawan bos. Ketua umum loh. Ketua umum saya juga loh. Pengamatan saya, relawan itu ya tetap relawan. Karena tetap yang dinominasi sekarang partai politik. Jadi gini bos, Indonesia ini ya, saya kalau udah buka gini aktivis ya. Kan oligarki politik, ekonomi itu udah ada. Itu udah hukum alam tuh semenjak kapitalisme digelar di dunia ini. Ya. Ada oligarki politik. Ya. Gitu. Nah sekarang gabung jadi satu. Dan akhirnya kami relawan yang tinggal nunggu saja. Ya, artinya begini. Justru kelompok relawan sekarang pesannya, visi misinya itu kan harus jelas. Pesannya kepada Pak Prabowo misalnya, itu harus jelas gitu. Nah, pesan bro itu untuk organisasi semacam Kadin ini gimana? Ya kembali lah, semua itu harus efisiensi dan harus efektivitas. Jadi alokasinya itu harus berdasarkan fungsi dan memang kinerja yang bersangkutan. Kita harus lihat rekam jejak juga. Ya kan sekarang udah banyak lah rekam jejak digital, lihat aja di situ. Itu udah sangat transparan. Kalau dalam mekanisme pasar, gara-gara informasi itu terjadi pasar persaingan sempurna. Itu apakah ketua terpilih ini kayak seperti apa kinerjanya, atau memang dia ada unsur politik segala macam, ya sudah tidak lagi bisa ditutupi zaman sekarang ini. Padahal kalau kita lihat kan ketika sekarang kan kondisi sekarang di Kadin itu di lantai 26, 27 itu masih artinya yang baru. Tapi yang lantai 3 disewa oleh yang lama untuk berkantor juga. Itu apa yang akan terjadi nanti tuh? Ya sekarang gini lah bos. Itu kan kita ada posisi saling mengawasi lah itu. Apakah memang ya apa istilahnya semacam CCTV lah terpetik. Kebijakan-kebijakan yang jelas saya lihat ini itu memang masa untuk transformasi transisi. Jadi supaya tidak kasar baik perubahannya maupun kebijakan-kebijakan yang diputuskan nanti. Nanti ada nggak porsi Kadin itu sendiri di pemerintahan itu jadi kabinet, anggota kabinet? Selama ini kan banyak yang diambil dari Kadin. Kalau saya lihat dengan diskusi dan statement saya tadi bahwa Kadin ini banyak melontarkan panjat sosial. Kayaknya yes. Artinya kalau saya sendiri mendengar kan katanya salah satu yang diminta itu jadi menteri itu Anin, tetapi yang saya dengar ya Bang Ical sendiri nggak terlalu setuju Anin yang menjadi menteri gitu. Kalau dari sisi saya ya nggak tahu lah jadi artinya nanti akan ada juga orang-orang Kadin yang menjadi menteri. Apakah itu penting? Penting lah. Apa? Nah, setahu pentingnya kenapa sih nggak tahu. Karena mana Kadin itu membuat orang itu menjadi wong. Dalam 15 tahun terakhir ini sangat signifikan di Indonesia maupun di daerah. Iya, kalau di Golkar sendiri kan udah ada bukan hanya Kadin nih, HIPMI nih. Iya. Ada Bahlil. Sebelumnya ada Sandiaga Uno. Iya. Sebelumnya ada Erwin Aksa, ya artinya mantan-mantan HIPMI yang masuk ke politik. Tapi Kadin itu biasanya lebih mengarah ke ekonomi, ke penguasaan itu tadi, ke bisnis bukan. Atau eranya Pak Presiden
Soeharto dulu kan juga ada tuh tokoh-tokoh dari Kadin yang kemudian muncul menjadi menteri gitu. Ya. Jadi saya lihat memang semenjak tahun 66, Indonesia ini kan lebih ke arah seolah-olah kalau berbicara masa pembangunan ekonomi sudah paling elegan, paling intelektual, dan paling sesuai dengan suasana modern. Sehingga ekonomi jadi panglima. Cuman ekonomi yang jadi panglima itu ya harusnya kalau memang kita mengadopsi konsep kapitalisme dari Barat, terutama negara Barat, terutama Amerika misalnya. Karena kan senior saya nih, izin nih, mafia Berkeley itu kan ingin menerapkan itu. Mafia Berkeley ya. Hanya tidak dilengkapi mekanisme kontrolnya. Undang-undang anti monopoli. Ya. Trickle down effect kan. Trickle down effect ternyata hanya kenangan. Hanya berlaku di logika, di dunia empirisnya ya tahu sendiri. Akhir-akhir dari pemerintahan Pak Harto kan dulu Jimbaran, kelompok Jimbaran. Iya, dan itu akhirnya jadi hanya 10% yang menguasai 10% dari PDB dikuasai oleh beliau-beliau itu. Sampai sekarang gimana? Ya masih. 10% dari PDB masih dikuasai oleh kelompok segelintir itu yang karena trickle down effect diharapkan, tapi ternyata kan. Nah, apakah ini yang mau diubah sama Pak Prabowo? Sepertinya kalau dilihat dari pembacaan ini ya, akan ke sana. Tapi nanti enggak fireback. Nah, itu cerita lain, Bos. Artinya orang selalu menganggap bahwa ketika dunia politik yang katakanlah dikendalikan oleh yang namanya kelompok naga ini segala macam, itu nggak manut kepada naga, mereka justru bisa menggantikan ini. Nah, dari situlah akhirnya pasti nih kebijakan apapun. Saya kebetulan waktu S1 dulu ketemu sama para pengambil kebijakan. Iya. Gubernur BI segala macam, Bang. Pak Wijoyo segala. Kalau bicara ke saya, Kun, kalau kita ngambil kebijakan, apapun kebijakan kita udah pasti ada yang resisten. Dari 180 juta orang waktu itu masih gitu kan, belakangan tuh baru 250 juta kan BPS populasi Indonesia. Jadi dengan konteks ini pasti ada perlawanan. Ada perlawanan. Nah, cuman karena beliau ini matang nih, yang ada di kaos saya ini, jadi akan melakukan recovery-nya pun dengan insya Allah santun. Jauh lebih bagus. Karena lebih pengalaman. Tidak justru jauh lebih kuat kelompok yang mengendalikan nanti? Saya pikir enggak, karena dilihat dari mudanya pun sudah baca Soeharto ya. Sudah bersama bahkan bersama. Bersama Soeharto. Ya, saya pikir beliau ini kita sangat menanti episode yang sangat bakal Indonesia saksikan ini dan alami. Artinya ada kepercayaan bahwa selama ini justru kelompok yang ada nggak misalnya? Pertanyaan saya begini, jangan-jangan yang menginginkan pergantian Munaslup, Kadin dan segala macam ingin ketua umum yang sekarang dengan ketua umum yang baru justru kelompok ini supaya mereka tetap eksis. Bisa nggak begitu? Bisa ya, bisa enggak. Kalau saya akademisi itu harus pakai data yang langsung A1. Tidak boleh asumsi. Tapi kalau lihat dari triangulasi itu ada, tapi juga justru ini merupakan satu jamu juga, jamu batrawali yang pahit supaya lebih sehat ke depan. Gitu. Jadi bisa dua ini, two sides of a coin kan. Dua sisi mata uang. Tapi saya lihat ini pasti karena sudah menghitung hari lagi gitu. Pasti sepengetahuan dan sudah dalam konteks kasarnya masih dalam kuasa deh, masih bisa dalam kontrol, masih under kontrol. Orang-orangnya yang akan ditaruh di Kadin itu seperti apa nanti karakternya kira-kira? Ya sesuai dengan program 17-nya ini, Pak Prabowo ini. Apa itu? Ya salah satunya ya pertama nih, bisa makan gratis, ya kan? Terus stunting. Oke. Tapi dalam sisi penguasaan ekonomi nih. Iya, karena itu stunting dan gizi tadi itu akan membuat SDM. SDM itu salah satu faktor produksi dari tanah dan uang dan modal. Faktor produksi SDM ya tadi manusia, dan manusia ini saya pikir dilihat oleh beliau nih yang akan dilantik 08 ini akan sangat concern ke situ karena untuk kapital kita nggak terlalu masalah.
Kapital kita nggak ada masalah ya? Iya, kan kita masih bisa pinjam lah kasarnya, tanda petik ya. Gitu. Sekalipun kata orang jumlah utang kita justru jauh lebih banyak sekarang. Ya, Tetapi ya, Bung lebih tahu itu. iya, tapi kan pinjamnya itu beda dengan kita pinjam ke pinjol secara pribadi. Iya. Ada banyak ornamen atau hal-hal yang harus variabel-variabel yang dipenuhi lah, bahwa kita juga akan disita seperti yang kasus di Amerika Latin atau misalnya Sri Lanka seperti itu. Saya pikir enggak. Atau Bangladesh ya. Saya pikir enggak. Jadi untuk masalah capital aman. Untuk masalah penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi yang sesuai dengan kepentingan hajat hidup orang banyak, artinya tambang-tambang segala macam akan ada perubahan nanti. Ada kebijakannya. Ada perubahan. Walaupun memang kita tidak ada kemungkinan. Freeport kan sekarang sahamnya udah mulai sangat kuat gitu, kepemilikan Indonesia ini. Ya. Artinya sudah ada ukuran-ukuran yang trennya positif ke arah kedaulatan ekonomi gitu. Ya, Blok Rokan juga ya. Iya. Masela segala macam. Yes. Cuman karena yang ditutup karena framing media menutup itu sebagai satu prestatif gitu. Yang ada yang dinasti lah. Yang ada ingin berkuasa lah segala macam. Ini jadi bising. Tapi kebisingan ini untung tidak mengurangi investor untuk berani invest di Indonesia. Artinya berapapun kita pinjam keluar sana, ya, itu pasti akan dengan cepat itu akuisisi. Apa akan cepat diwujudkan? Iya, cuman kan ada tentakel, Bos. Jadi Indonesia ini ibarat guritanya di mana, tentakelnya di kita. Jangan sampai pas nutung itu ada yang teriak gurita di sana. Oh, bahaya kayak gitu. Jadi harus hati-hati, ini tentakel mana nih. Pas potong jangan dulu nih, tentakel ini masih agak pro kita atau masih baik ke kita gitu. Dan kita Pak Jokowi kan sempat mengatakan tuh kemarin ketika ada bertemu dengan para anggota TNI Polri, ada sekitar berapa 79 negara itu yang menjadi pasien dari IMF. Kita sekarang gimana posisinya? Sudah recovery, sudah banyak yang harus kita syukuri kok. Ada ukuran-ukurannya. Mungkin di topik yang lain kita bisa bahas itu. Tapi banyak ukuran-ukuran bahwa kita memang sudah membaik dari sisi itu. Jadi kalau dikatakan Indonesia baik-baik saja, saya pikir yes, salah satu itu walaupun pasti digugat. Wah, si Kuning ngomong Indonesia baik-baik padahal kayak gini ya terserah perspektif mana. Tapi inflasi aja masih dikendalikan. Semua rakyat di bawah 3% ya. Iya. Terus indeks kepuasan segala macam masih di atas 80%. Yang menjadi PR yang belum itu apa? Nah, sebagai seorang aktivis nih. Saya lihat revolusi mental, Bos. Apa itu? Jadi shifting paradigma. Jadi kita kan suka bangga dengan bonus demografi. Ya. Padahal bonus 2045 demografi itu ada dua perspektif di ekonomi ini. Ada versi Malthusian. Malthus ya. Ada Ricardo. Ya, Malthus itu kalau ngeliat banyaknya populasi itu, waduh, ini bakal pertikaian, nih bakal rebutan tanah, rebutan sumber daya alam dan juga makanan gitu. Jadi lihatnya bakal ada perang. Bakal perang itu Malthus. Kalau Ricardo enggak. Ketika lihat, wih banyak, yes. Gitu. Tapi dia lupa. Ricardo itu harus didahului dengan shifting paradigma. Mindset yang beban, liabilities harus diubah jadi mindset yang jadi aset. Nah ini lupa dan itu syaratnya sebenarnya sudah ada. Di Indonesia misalnya dengan Pancasila. Turunan operasionalnya harusnya dengan revolusi mental. Tapi kan selama ini belum ada. Makanya kalau mau nih kepada Bapak Presiden terpilih kelak, revolusi mental kembali dan harus ada metodologi. Ya salah satunya Mandilog ini sebagai otak kiri, tapi lupa. Mandilog itu otak kiri kan. Otak kanannya juga ada, yaitu spiritualitas. Ini harus sinkron. Supaya kebijakan-kebijakan itu tidak memerlukan CCTV yang real, tapi CCTV batin, nurani. Gitu. Dan bukan sebagai ahli bidang itu shiftingnya apa ya? Selain berupa apa? Ke training kah? Ke apakah? Artinya gini, kita kembalikan ke Kadin. Apakah Kadin nanti akan lebih artinya fungsi Kadin itu melakukan pelatihan, training dan segala macam itu yang kurang juga mereka lakukan selama ini. Iya, jadi gini kalau mengenang almarhum guru kita nih Bang Faisal. Jadi kita ini semenjak tahun 66 itu memang dibudayakan dengan ekonomi rent seeking. Jadi Kadin salah satu pelakunya. Tunjuk aja. Ya. Oh gitu, oke, sip. Iya kan? Setuju itu. Setuju kan? Setuju.
Sehingga Ekonomi alokasi disebut dengan ekonomi kartel segala macam itu salah satunya karena Kadin juga. ya indikator yang dilihat dari mass media ya seperti itu. Nah, Hmm. oleh karena itu di sini memang harus ada shifting paradigma termasuk dalam sektor pembangunan ekonomi. Variabel ekonomi salah satunya Kadin lah. HIPMI, Kadin, Ya. UMKM, koperasi. Itu kan variabel dari segi pembangunan dari sudut variabel ekonomi. Variabel sosial budaya ya ternyata semua memerlukan shifting paradigma. Gitu, memutuskan hubungan cara berpikir tradisional yang serba egois, serba menurut saya, serba tidak ada data, putus. Untuk shifting menjadi cara berpikir yang berdasarkan data. Yang tahun 45-an itu sudah dipelopori oleh nih podcast kita Madilog. Ya, oleh Tan Oh Malaka, iya. oleh Hatta, Iya. Tahrir ya. Iya. Natsir. Para founding fathers kita. Nah, tanpa itu Indonesia belum siap merdeka. Betul, jadi saya kangen nih pas tadi datang ke sini. Wih. Obrolan nih pasti dan dalam Rostov, Mas. Bro nih. Rostov itu kan dari tradisional persiapan untuk take off. Ya. Terus masyarakat take off, mas konsumsi dan kematangan. Itu belum mengikuti alur itu ekonomi kita. Jadi semua pesedo ekonomi, solo ekonomi, pelaksanaan padahal sebenarnya politik yang diintervensi pemerintah, bukan kinerja produktivitas. Masih seperti Kunio Kunio. Ya, Erzat yes. Kapitalisme. Yeah. Masih kapitalisme semu ya. Semu. Begitu. Dan ini harus di-shifting nih. Makanya kalau dikatakan apa yang kurang, cuman itu kok. Semua program, semua segala macam sudah oke. Cuma terkait dengan ekonomi. Cuman operatornya, Bos. Operator. Percuma semua program, percuma infrastruktur, kalau operatornya masih belum shifting paradigma. Belum mandi loh. Secara otak kiri, otak kanannya udah luar biasa. Kalau otak kanan indikatornya subjektivitas, subjektif kita udah nomor 1 deh. Cuman subjektif itu harus diempiriskan. Dan Madilo adalah kuncinya. Kalau istilah saya, Madilo itu otak yang merah. Spiritual otak putih. Makanya metodologi saya sehingga dapat profesor kehormatan kan visi merah putih itu. Ya, artinya visi merah putih itu nanti harus kita kasih juga ke Kadin untuk agar ini bisa menjadi sesuatu yang bekerja ya. Bukan ada berteori aja, bukan aja ngikut-ngikut aja, bukan menjadi parasit aja. Yes. Dan secara filsafat ilmu itu kalau hanya begitu, kita kan ada 3 kebenaran di filsafat ilmu itu. Pertama kebenaran koherensial. Itu kebenaran yang hanya berdasarkan logika. Jadi ketika kita ngomong logis, udah benar lah dia. Dan celakanya itu salah satu kebenaran. Ya. Tapi ada kebenaran yang hakiki sebagai akademisi dan orang-orang cendekiawan. Adalah antara logika dengan dunia empiris harus sinkron. Nah, sinkronisasi itulah yang Indonesia masih harus dipertinggi di periode ke depan. Gitu. Baik pemahaman secara agama, pemahaman pendidikan. Makanya ini PR izin saya selaku salah satu ketua relawan. Tolong di pemerintahan depan shifting paradigma itu penting. Lanjutkan program revolusi mental yang tanda petik terbengkalai. Gitu. Indikator terbengkalai kan di Paskibraka ribut kan kemarin. Apa itu? Ya pengukuhan tanpa bakbibu. Tanpa melepas kerudung. Itu nggak sesuai ya dengan? Ya mau cerita memang hal itu memang masih dalam perspektif lain, itu kan masih budaya Arab. Tapi sisi lain, kalau Anda lihat dari pas waktu ini bro, pengibaran bendera pertama itu ada yang pakai kerudung kok. Ya, maksud saya, hal-hal itulah yang kadang-kadang maksud hati A, tapi caranya tidak efisien. Makanya dalam jargon ekonomi, do the things right, itu adalah efisien. Do the right things adalah efektif. Kadang-kadang maksud kita adalah baik, tetapi cara menjalankannya itu tidak proper, tidak melihat variabel sosial, ekonomi, kualitas budaya kami. Ya akhirnya jadi ricuh, gaduh nih negara. Jadi ke depannya yang kurang tinggal revolusi mental yang harus dipertegas metodologi. Kalau orang bicara revolusi mental kan orang akhirnya merasa karena dianggap sudah out of date. Menurut Bro itu
masih up to date? Masih lah. Thomas Kuhn tahun 64 ngomong itu. Walaupun memang ini dicuri dan tanda petik karena digunakan jargon kiri kan. Ya. Ya, masalah kiri kanan kan menurut Gideon kan sekarang udah nggak persoalan Iya, lagi. the third way di tengah itu. Ya. Ya, cuman masalahnya sekarang teori buku motivasi apapun itu bilang kayak Stephen F. Covey, dia bilang harus ada shifting paradigma. Thomas Kuhn harus ada pemutusan hubungan pemikiran tradisional ke pemikiran baru. Terus Dana Johar Ilal Marsal dalam buku SQ-nya itu harus unitive thinking, menggabungkan otak kiri dan kanan. Dan itu masih up to date. Tapi jangan lupa juga small is beautiful. Yes, nah itu makanya. Itu harus kita lakukan juga. Makanya ekonomi small is beautiful kan? Iya. Yang kecil itu justru yang penting, betul. Bukan yang besar-besar. Yes. Jadi langsung fungsi. Daripada banyak terus akhirnya fungsinya bisa di multi talent kan, bisa di multitaskan. Kan di kita ada diversifikasi, ada intensifikasi. Satu orang dibanyakin tugas. Namanya itu enrichment. Gitu. Kalau dibanyakin enlargement. Kayak kita dulu pas semester akhir aku ikut kuliah-kuliah ekonomi. Iya, iya. Larinya ke sana. Ketika Bang Faisal nugasin loh, tolong cari aktivis UI. Itu saya bilang, perlu nggak dari fakultas lain? Nggak usah. Oh, nggak apa-apa. Yang penting semestri. Dari situ berbondong-bondong. Ya, kita langsung masuk kan bukan yang ekonomi yang menguasai sastra, tapi anak sastra yang masuk ke ekonomi. Itu, revolusi mentalnya anak ekonomi berubah. Akhirnya Bang Faisal kan jadi kelas UI, yang tadinya hanya fakultas. Maaf loh ya. Ya. Ya kita pelaku sejarah. Iya. Iya. Akhirnya Bang Faisal ya. Akhirnya jadi milik UI. Gua angkut juga jadi milik UI kan. Juga kan, ada INDEF lah, ada kenal dengan Wijaya Niti Sastro di situ, mengangkat Bu Sri Mulyani segala macam kan dari situ pas. Termasuk dulu pas sini ya Pak Jatun kan. Karena kenapa kemudian Marxisme diajarkan kan karena omongan gua dulu kan. Iya. Pak Prof Salim kan. Iya, aku bilang Pak, ini gimana? Masa nggak ada di sini diajarkan Marxisme? Loh, itu kan teori ekonomi gitu. Loh nggak ada, Daske bilang nggak diajarkan di sini. Loh, masa enggak? Iya. Nah, baru diajarkan setelah itu kan. Beliau kan nanya, Anda mahasiswa mana? Lalu dia bilang, karena senior-seniorku waktu itu nggak berpikir besar. Pas dia bilang dia kritik sastra. Anda mahasiswa mana? Saya sastra. Oh maaf, maksud saya begini kan. Dia pikir anak sastra itu cuma sekedar main puisi ya. Kalau gitu kan tidak terjadi, akan inbreeding fokus ekonomi dengan keekonomiannya. Sastra juga sama Mr. Q juga ngapain di psikologi, ayo dong. Akhirnya terjadi interpolasi kan di Pusgiwa waktu itu. Iya. Gitu, my bro. Jadi kembali lagi nih kita ke Kadin ini. Harapan bro terhadap Anin Bakri ini apa? Kalau seandainya dia ditetapkan ya oleh Kepres ya. Ya harus fair lah melihat kepengurusan dia zaken structure atau berdasarkan keahlian. Jangan lagi ada nuansa politik situ karena beban kerja dari kabinet ke depan itu betul-betul tuntutan rakyatnya luar biasa. Jadi kalau kabinet ke depan itu masih banyak sharing-sharing kekuasaan aja, itu saya pikir sebagai salah satu ketua relawan yang sayang kepada beliau, tolong perhatikan, kabinet itu harus zaken kabinet. Jangan pakai istilahnya, kau berapa nggak ada. Anjing mau. Artinya gini, tugas berat loh. Artinya gini, kita fungsikan nih zaken kabinet terbentuk. Kadin salah satu instrumennya. Ini juga harus zaken juga. Oh harus, semua zaken. Artinya dia juga jangan menjadikan anggota menteri-menteri ini teman kolusi, teman nepotisme kan, teman kolusi. Itu nggak bisa. Indonesia udah kadung berat ini beban nih. Ya kita dari tahun 90-an kan. Ya. Kita diskusi begini kan dari tahun 90-an. Ya, udah 30 tahun. Iya. Dan udah berapa rezim kita jatuhkan. Ya. Pengen minum sih. minum dulu, Bos. Ya, oke. Ya. Oke, bro. Gimana? Ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan juga dengan yang lain. Tapi selain itu, bro kok dari tadi kan ngomongnya tentang beliau lah, apalah. Kenapa nggak langsung bilang Pak Prabowo gitu? Iya kan. Atau Pak Jokowi gitu? Ya pertama kita kan terutama saya menganut eufemis dan apa istilahnya budaya lah. Ya. Karena beliau itu. Ini kesalahan orang Sunda selama ini.
terlalu halus. Beda dengan kami orang Minang, orang Batak. Tapi yang penting maksud saya ditangkap lah. Iya, kita tangkap ya. Kenapa itu? Ya, ada masalah budaya. Kebetulan ya saya suka membudayakan ini di adab-adab seperti ini di organisasi dan setiap orang yang saya kader. Ya. Jadi biarkan orang benci bukan karena diri kita. Ya. Bencilah oleh pemikiran kita. Itu prinsip. Bencilah oleh pemikiran kita. Ya, tapi kalau misalnya kitanya songong, kitanya juga ngedungu-dunguin orang segala macam. Pertama ad hominem. Kan nggak boleh diskusi ad hominem. Diskusi menjelekkan the messengers-nya. Ya. Kok yang dihantem pengirim pesan pemikiran? Jangan. Nggak boleh kita diskusi dengan kalah diskusi atau menjatuhkan orang dengan melakukan penyudutan pribadi. Pikirannya adu dengan pikiran. Atau justru jangan-jangan karena sejak awal ini udah alergi udah ini bukan alergi, udah ngeri dulu dengan Madilog Forum. Itu ngeri sih enggak, hanya segan ya. Terus kedua, gini Mike Bro, aku kan terlibat ke gini-gini kan di luar dugaan juga. Ya. Sedangkan aku kader udah banyak di organisasi-organisasi ini. Jadi kasarnya gini, Bang Kun saya pengen lihat Bang Kun berpolitik dong kayak apa. Jadi role model kalau saya ngasih contoh yang tidak baik, rusak tuh marwah organisasi. Kan itu salah satu. Ya aku ingat itu. Dulu kan aku yang diminta ketua umum. Aku bilang enggak, Kun aja. Kita jebloskan dia. Oke, terima kasih. Jadi ini seorang kawan saya yang sebetulnya sangat jauh ya dari hal-hal yang berbau politik selama ini. Tapi dia sangat senang berorganisasi, sangat senang mengkader. Salah satu kader dia adalah Bahlil Lahadalia, itu adalah kader dia. Dan banyak sekali kader-kader dia itu dalam banyak sekali training-training dan bukan hanya di 1, 2, 3 organisasi. Selalu berbasis empiris dan selalu sangat analitikal di dalam menyampaikan pendapat. Tapi barangkali ke depan kita akan menceburkan Rukun Nur Hakadir ini ke dunia politik gitu. Karena saya sama dia dulu adalah utusan dari Senat Mahasiswa UI untuk salah satunya kami yang membubarkan itu keberadaan dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di dalam pertemuan Senat Mahasiswa SMPT Indonesia di Universitas Muda Warman tahun 1996. Beliau ini pemimpin sidangnya. Kita bubarkan tuh SMPT padahal kita utusan dari Senat Mahasiswa UI. Jadi itu dulu saudara sobat-sobat Madilog Forum, kita akan bertemu lagi dengan sosok Kun yang lain, barangkali dia akan lebih terbuka setelah pemerintahan baru kita dilantik. Terima kasih dan salam.